Hari kebangkitan, merupakan hari di mana umat manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya setelah hari kiamat. Yang mana pada tiupan pertama sangkakala, yaitu hari di mana kiamat tiba, seluruh makhluk hidup akan berakhir. Lalu kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya untuk membangkitkan manusia. Lalu seperti apakah keadaan manusia saat bangkit dari kubur? Berikut dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Manusia yang dibangkitkan akan berkumpul di tanah putih yang kemerah-merahan seperti tepung roti yang dibakar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih kemerah-merahan seperti tepung roti yang bersih. Sahal atau yang lainnya berkata, tidak ada tanda, bangunan atau gedung milik siapapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kondisi manusia pada hari kebangkitan ialah dalam keadaan telanjang, belum dihitan, dan tidak menggunakan alas kaki. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada kami. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan digiring menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dihitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kami telah menciptakannya, demikian pula kami mengembalikannya, sebagai janji atas kami. Sesungguhnya kami akan benar-benar melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 104. Ketahuilah, makhluk yang pertama kali akan dikaruniai pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menjelaskan bahwa ada dua kondisi manusia ketika dibangkitkan dari dalam kuburnya. Pertama, akan ada yang keluar dari kuburnya dan sudah ditunggu oleh kendaraan bernama buruk di atas makamnya. Ia pun diberi mahkota dan pakaian, lalu ia pun memakai apa yang telah diberikan kepadanya, kemudian menaiki buruk untuk menuju surga. Yang kedua, seorang yang bangkit dari kuburnya dengan ditunggui oleh malaikat Zabaniyah yang wajahnya angker, bengis, dan siap untuk memborgol. Mereka akan berangkat ke neraka dengan diseret menuju neraka jahanam. Mereka akan digiring ke padang mahsyar dengan beberapa keadaan. Ada yang berkendara, ada yang berjalan kaki, ada juga yang berjalan telungkup di atas wajahnya. Mengenai seseorang yang berjalan telungkup di atas wajahnya, ada seseorang yang bertanya. Anas bin Malik berkata, ada seseorang yang berkata, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dihimpun dalam kondisi telungkup di atas wajahnya? Beliau menjawab, bukankah zat yang mampu membuatnya berjalan dengan kedua kaki di dunia mampu membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Hadis riwayat Bukhari. Kejadian pada saat hari kebangkitan begitu dahsyat. Karena kedahsyatannya, laki-laki dan perempuan tidak saling memperhatikan pada saat itu. Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah para laki-laki dan wanita sebagiannya akan melihat sebagian yang lain? Beliau menjawab, urusan pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka memperhatikan hal tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kecelakaan bagi orang kafir saat dibangkitkan. Mereka akan mengeluh bahwa hari itu adalah hari yang berat. Atas semua perbuatan yang telah diperbuat selama hidup di dunia, mereka akan diberi ganjaran neraka jahanam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah hari ketika seorang penyeru malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Quran Surat Al-Humar, ayat 6-8. Siksaan dari api neraka bagi mereka juga telah dijanjikan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret, atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan pekat. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam, tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Quran Surat Al-Isra, ayat 97. Macam-macam manusia ketika dibangkitkan. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Orang-orang tersebut bangun dalam bentuk menyedihkan. Namun ada juga yang bangkit dengan wajah yang bersinar. Seperti apa keadaan mereka pada hari kebangkitan? Nanti akan ada orang yang bangkit menyerupai babi. Hal ini terjadi kepada orang yang meninggalkan sholat atau meremehkan sholat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Surat Al-Maun ayat 4 ayat 5. Manusia akan ada yang bangkit dari kubur dengan keadaan perut besar. Mereka berjalan dengan susah payah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak membayar zakat. Pada akhirnya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Ada juga kelompok manusia yang dibangkitkan dengan mengeluarkan darah segar. Orang-orang tersebut adalah mereka yang berdusta. Hal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam Al-Quran. Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 77. Untuk orang yang tak bisa menjauhi zina, ia akan dibangkitkan dalam keadaan terjungkir, kepala di bawah dan kakinya di atas. Hal ini sesuai firman Allah SWT. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk, Quran Surat Al-Isra, ayat 32. Kehati-hatian bagi orang yang suka memakan harta anak yatim. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan wajah hitam, matanya yang biru, dan perutnya yang penuh bara api. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Bagi orang yang suka meminum minuman yang memabukkan, ia akan dibangkitkan dalam keadaan bibir sampai dada, bahkan ada yang sampai paha, giginya seperti lembu jantan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Lalu bagi orang yang beriman, ia akan bangkit dengan wajah yang bercahaya, seperti bulan purnama yang melewati sirat dengan cepat secepat kilat. Mereka adalah orang-orang yang percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Nah ikhwan yang beriman, itulah keadaan manusia pada hari kebangkitan. Mereka bangun sesuai apa yang mereka lakukan semasa hidupnya. Bagi orang kafir, mereka akan bangkit dan menganggap hari kebangkitan sebagai hari yang berat. Namun bagi orang yang beriman, ia akan bangun dengan muka yang bercahaya. Wallahu a'lam bishawab.